Shalom, selamat hari Minggu bagi kita, para siswa dan remaja Kristen. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami, supaya kami sungguh mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, para siswa dan remaja Kristen, topik kita hari ini adalah berbicara tentang belajarlah padaku. Nah, ada satu kisah, ada satu cerita, ada seorang anak yang berkata kepada mamanya seperti ini. Wah, coba kalau di sekolah nggak ada pelajarannya ya. Bermain aja terus bersama teman-teman, pasti asik deh. Males kalau cuman belajar aja setiap hari. Anak itu berkata seperti itu kepada mamanya. Kemudian mamanya ngomong, "Nak, waktu kamu masih anak-anak, apakah kamu langsung bisa jalan? Apakah kamu langsung bisa bicara? Apakah kamu juga langsung bisa naik sepeda? Semua itu kamu lakukan karena kamu belajar. Coba kamu nggak belajar, pasti kamu nggak bisa melakukan itu. Ketika kamu belajar naik sepeda, kamu sering menangis karena jatuh dan luka, tetapi setelah itu bisa naik sepeda. Kamu senang sekali kan, Nak?" Itu yang disebutkan oleh mamanya kepadanya. Memang, teman-teman, adik-adik siswa, masa belajar itu bukanlah hal yang bagi banyak orang hal yang menyenangkan. Bagi sebagian orang memang itu hal yang menyenangkan, tapi bagi banyak orang itu bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi kalau seandainya kita tidak belajar, apa yang akan terjadi kepada kita? Nah, adik-adik siswa, umumnya kalau kita mau belajar, kita itu belajar dari siapa ya? Biasanya kalau di sekarang kita belajar dari guru, dari pendeta, bisa kita belajar dari pengkhotbah ya, pembina rohani, kakak-kakak rohani di EPDP ya, kita bisa belajar dari mereka juga tentang firman Tuhan. Dari orang tua kita tentunya, kita pasti bisa belajar dari mereka, dan pasti orang tua kita mengajari kita, abang, kakak kita, atau banyak hal lah, banyak orang lah yang mengajari kita. Namun kalau di masa digital sekarang ini, yang mengajar kita itu justru adalah media. Bahkan yang kita tonton, yang kita lihat, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, itu tanpa sadar sebenarnya itu membentuk dan mengajar kita. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada belajar? Kita itu belajar untuk apa sih? Kita itu belajar adalah supaya kita memiliki pemahaman, supaya kita memiliki pengertian, supaya kita pinter. Dan saat ini, di dalam topik khotbah ini, kita bukan mau belajar matematika, fisika, atau hal-hal yang lain, tapi kita mau belajar dari satu pribadi yang agung. Kita mau belajar kepadanya. Siapakah dia? Mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan bagi kita. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Siapa yang mengatakan itu? Tentunya adalah Yesus. Nah, adik-adik siswa, mengapa kita perlu belajar dari Yesus Kristus? Atau kenapa Yesus meminta belajarlah kepadaku? Sebagai remaja Kristen, sebenarnya kita ini disebut juga adalah pengikut Kristus, karena kita adalah orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Maka karena kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, kita adalah pengikut daripada Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus Kristus, maka kita harus senantiasa belajar supaya kita memiliki hidup seperti Kristus itu. Karena yang menjadi tujuan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukanlah hal yang mudah.
Tetapi itu yang diharapkan Tuhan Yesus bagi kita. Maka kalau kita ingin serupa seperti Kristus, maka kita harus belajar dari siapa? Tentunya dari Kristus, bukan dari yang lain. Dan Kristus itu dinyatakan di mana? Di dalam Alkitab. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita belajar dari sumber atau guru yang tepat itu, dan tidak ada yang lebih tepat daripada Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, adik-adik, siswa dan remaja, harus kita pahami di dalam perikop ini kenapa Yesus mengatakan marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita harus belajar begini. Di dalam tradisi orang Yahudi itu, mereka itu memiliki 613 hukum yang disebut dengan mitzvot atau perintah atau mitzvah. Semua perintah ini memang mendarah daging di dalam diri orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Maka kalau kita lihat itu, di dalam diri mereka itu terdapat 248 mitzvot aseh atau perintah dan 365 mitzvot lo aseh atau larangan. Angka 248 adalah jumlah yang sesuai dengan anggota tubuh manusia. Dan angka 365 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Jadi kita bisa membayangkan setiap anggota tubuh ada satu perintahnya. Dan setiap hari ada satu larangan. Semua ini harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dan tentu saja peraturan yang keras dan kaku seperti ini tidak berdampak positif bagi orang yang melakukannya. Dan semua aturan-aturan itu menyangkut peraturan hidup manusia setiap hari. Dari bangun pagi-pagi sampai dengan kemudian tidur kembali pada malam hari. Misalnya tentang apa yang boleh atau tidak boleh dimakan dan minum. Pakaian mana yang boleh dipakai atau tidak boleh. Bagaimana mengatur urusan atau bisnis setiap hari, tentang pernikahan, hari-hari raya agama Yahudi termasuk hari Sabat, tata peribadatan di dalam sinagog itu, bagaimana hidup bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, bagaimana bersikap terhadap hewan-hewan, bagaimana berjalan melakukan aktivitas, apa yang boleh dilakukan, dan segala macam aturan-aturan yang mereka buat, sehingga akhirnya beban itu ditaruhkan di pundak itu. Begitu beratnya menjalani hidup setiap hari. Maka terhadap situasi yang tidak mengenakan ini, situasi yang akhirnya membuat beban itu begitu berat di dalam menjalani hidup, Yesus mengajak para murid untuk marilah kepadaku, kata Yesus. Karena apa? Karena mereka letih lesu dan berbeban berat dengan peraturan atau larangan yang begitu kaku itu. Maka Yesus akan melegakan mereka dengan apa? Dengan kasih-Nya. Jadi semua pengajaran Yesus benar-benar ingin membantu orang untuk memiliki kemerdekaan baik secara lahir maupun batin, sukacita dan hidup yang kekal. Itu sebabnya ia mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah padaku." Kita belajar dari hidup dan pengajaran Yesus tentang bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah, tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, tetapi saya mau perdalam lagi. Kenapa Yesus meminta kita untuk belajar kepadanya? Mengapa saat itu Yesus tidak berkata agar para pengikutnya belajar saja dari orang Farisi dan ahli Taurat? Karena mereka kan ahli di dalam hal agama. Bukankah mereka pengajar bangsa Yahudi pada saat itu? Kenapa Yesus katakan, belajarlah kepadaku? Tentu jawaban Yesus kalau kita baca sesuai teks itu, jawaban Yesus yang paling jelas adalah karena Yesus adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan berarti itu lemah. Lemah lembut adalah suatu sikap di mana kita mudah untuk dibentuk. Tuhan Yesus pun sangat mudah dibentuk oleh kehendak Bapa, sehingga ia boleh berkenan di hadapan Bapa, bahkan sempurna di hadapan Bapa. Beberapa kali terdengar suara dari sorga kepada Yesus berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus pun sangat mau dibentuk oleh kehendak Bapanya, bahkan hingga menjelang kematiannya
Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani dan meminta agar ia tidak perlu mengalami penderitaan dan kematiannya. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun di akhir doanya ia berkata, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmulah yang terjadi. Dalam Matius 23 ayat yang ke-69. Dan Yesus adalah pribadi yang begitu agung. Dan dia menjadi contoh bagi kita. Sehingga kita perlu belajar kepada dia. Kita harus sempurna. Sama seperti Kristus itu adalah sempurna. Saudaraku, adik-adik, siswa dan remaja. Cara Yesus mengajar ini sangat sederhana. Pertama, dikatakan datang, marilah kepada. Yang kedua disebutkan, aku akan memasang kuk atau beban. Dan yang ketiga, belajarlah kepadaku, yang sudah kita bicarakan dari tadi. Langkah pertama adalah datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk datang dan mengikut Dia. Ini adalah langkah yang paling mendasar untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi serta hidup di dalam Dia. Hal ini adalah tindakan yang menentukan dan bersifat pribadi. Keputusan ini harus kita ambil masing-masing, bukan diputuskan oleh orang lain. Dan keputusan ini sangat menentukan konsekuensi yang akan kita terima. Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan orang yang telah menerima Yesus Kristus harus tetap tinggal di dalam Dia. Dalam Kolose 2 ayat 6-7, hal ini membuat hidupnya kemudian akan menghasilkan buah. Jadi Yesus katakan, sebelum belajar kepada Yesus, kita harus datang kepada Dia. Datang itu artinya kita harus percaya kepada Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua, Tuhan Yesus memasang kuk. Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya. Setelah kita datang kepada Yesus dan bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus memanggil kita untuk memikul kuk yang Dia pasang dan belajar kepadanya. Yesus tidak saja mengajak kita mengikuti Dia, tetapi Ia juga menyuruh kita untuk memikul kuk. Kedua tindakan ini, datang padanya dan memikul kuknya, merupakan dua tingkat penyerahan diri berbeda yang harus diambil oleh siapa? Setiap orang yang percaya. Dan kalau kita lihat mulai dari dulu itu sampai dengan hari ini, selama berabad-abad, berjuta-juta orang telah datang kepada Kristus dan telah menerima keselamatan yang telah dijanjikan oleh Kristus itu. Tetapi adik-adik, banyak di antara mereka yang gagal memikul kuk penyerahan diri dan belajar kepada Kristus. Yang menyebabkan itu apa? Ada banyak hal. Ketidakmampuan untuk menyangkal diri dan banyak hal yang lain. Kuk itu adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat, dan biasanya itu untuk membajak ladang atau membajak sawah. Seekor binatang yang memikul kuk itu terikat dengan binatang yang lain. Jadi kuk itu adalah jepitan vertikal memisahkan dua binatang. Jadi ada dua binatang yang menarik beban sama, kemudian dia akan berjalan bersama-sama, mereka akan bekerja bersama untuk mengerjakan sesuatu dan memikul beban yang sama. Dan itu harus bersama-sama. Jadi kalau seorang petani itu memiliki lembu atau kerbau untuk menarik bajak, ketika kuk itu ditaruh di leher dua ekor hewan itu, maka dengan mudah petani itu akan menuntun dan mengarahkan kedua lembu itu. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti apa yang menjadi keinginan daripada petani. Begitu juga dengan kita. Dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasang bagi kita, maka kita akan mengerti kehendaknya, dan dengan demikian kita baru bisa belajar kepada Dia. Jadi kuk itu harus dipasang di leher kita supaya kita bisa belajar kepadanya. Dengan memikul kuk yang Tuhan pasang, kita baru bisa bekerja dan melayani sesuai dengan isi hati Tuhan. Maka memikul kuknya apa maksudnya? Berarti adalah
penyerahan diri untuk diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh kuk, menyerahkan diri kita dipimpin. Kuk yang Tuhan berikan itu sangat cocok bagi kita masing-masing sehingga kita dapat merasa enak dan ringan. Kalau kuk yang diberikan petani itu berat itu. Tetapi yang diberikan Yesus kepada kita adalah enak dan ringan di dalam memikulnya. Dan saudara-saudara, adik-adik siswa, banyak kita yang menjadi lelah karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Pada dasarnya kita ingin menentukan apa sih yang menjadi makna hidup kita. Kita mau buat cita-cita kita itu, memikirkan cita-cita kita itu mau jadi apa kita. Dan kadangkala di dalam mewujudkan keinginan kita itu, Tuhan itu kita jadikan seperti layaknya pesuruh yang harus siap menolong kalau kita menghadapi kesulitan di dalam hidup. Perhatikan, kita yang memilih dan mengambil keputusan sendiri, maka kita harus berani menanggung resiko di dalam semua keputusan. Jangan menyalahkan Tuhan kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Berbeda halnya kalau Tuhan yang memilih dan menempatkan kita, maka Tuhan itu pasti akan menolong dan memimpin setiap langkah kita karena di situ Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita. Adik-adik siswa remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia sering berpendapat dengan menentukan makna hidupnya sendiri, dia akan merasa hidup bahagia. Ini adalah pendapat yang salah. Saat itu maka justru kita masuk di dalam kondisi yang sangat lelah sebab kita keluar dari apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Akhirnya kita berjuang sendiri, segala sesuatu harus kita kerjakan sendiri. Dan sebagai pelarian dari rasa lelah yang sangat luar biasa ini, sering sekali akhirnya yang dilakukan manusia apa? Mencari jalan pintas dengan lari pada hal-hal yang berdosa. Seperti narkoba, minuman keras, free sex, dugem, dan hal-hal yang lain yang dianggapnya bisa menyelesaikan problem. Tetapi yang terjadi adalah orang tersebut makin masuk dalam jerat dosa dan sulit bagi mereka akhirnya keluar dari sana. Adik-adik siswa remaja yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah kita mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita mengalami keletihan? Bertobat dan kembalilah pada jalan. Relakan hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan. Mungkin kita merasa tidak suka dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai remaja Kristen yang sejati, kita harus taat kepada Tuhan. Memang waktu kita mengikut Tuhan bukan berarti kita tidak ada beban. Tuhan akan memberikan beban. Itu sebabnya dikatakan, pikullah kuk yang kupasang. Sebab kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika kita belajar kepada Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Jadi sama seperti seorang murid yang belajar di sekolah dan harus mengerjakan berbagai macam tugas PR, bahkan ujian di sekolah, kita juga harus memikul kuk yang menjadi bagian kita di dalam mengikut Kristus. Ada tugas tanggung jawab, ada beban yang diberikan kepada kita. Tetapi ingat, bahwa kuk yang dipasang Tuhan itu bagi kita adalah kuk yang ringan dan enak rasanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, enak di sini tidak dapat dilihat hanya sekedar enak dalam jangka pendek, tetapi kita harus melihat bahwa kuk yang kita pikul di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan dan sukacita yang akan kita alami di surga nanti jika kita berhasil lulus menjadi murid Tuhan. Jiwa kita pun akan mendapatkan ketenangan di sorga nanti. Ayat 29 bagian yang kecil itu. Jika dibandingkan dengan penderitaan kekal orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mau mengikut Tuhan. Maka ajakan Yesus, belajarlah kepadaku, berarti kita akan melangkah mengikuti langkah yang diayunkan oleh Kristus. Jika dia ke kanan, maka kita pun harus ke kanan. Jika dia berhenti, kita juga harus berhenti, dan seterusnya. Kita tidak akan mungkin jatuh selama kita terikat satu kuk dengan Yesus. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yesus. Misalnya apa? Ketaatan. Soal ketaatan kita harus belajar dari Yesus. Taat, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Kelemah lembutan. Yesus begitu lemah lembut. Kepeduliannya. Kita harus belajar dari Yesus yang begitu peduli. Kasihnya.
Kita bisa belajar apa yang dituliskan dalam kitab Injil itu. Bagaimana dia menjadi pribadi yang begitu mengasihi dan dia mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kerendahan hati juga dimiliki oleh Yesus. Kepemimpinannya, kita harus belajar tentang teori kepemimpinan dari Yesus. Ketulusannya, dia begitu tulus mengasihi kita. Kesederhanaannya, dia adalah Allah yang maha tinggi, tapi dia hadir di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan sebagai manusia. Dia begitu sederhana. Dia sekalipun bisa membangkitkan orang mati, tapi dia tidak membutuhkan ketenaran itu. Dia adalah pribadi yang mengampuni. Dan banyak hal lain kalau kita jejerkan pribadi Kristus, karakter yang dimilikinya, kita banyak belajar dari dia. Itu sebabnya Yesus dikatakan dia adalah guru agung. Maka tidak salah kalau Yesus berkata, belajarlah kepada aku. Kita belajar banyak hal dari dia. Dari dunia ini kita bisa belajar banyak hal. Tetapi ingatlah bahwa dari dunia ini apa yang kita pelajari tidak akan membawa kita kepada kesempurnaan sama seperti Kristus itu adalah sempurna. Kita hanya bisa belajar dari Yesus Kristus supaya kita menjadi orang yang sempurna. Serupa sama seperti Kristus itu adalah sempurna. Karena itu, mari belajarlah dari Yesus Kristus. Karena sebenarnya Yesus itu juga telah lulus dari proses pembelajaran selama Yesus hidup di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun telah belajar sampai taat dari apa yang telah dideritanya. Dalam Ibrani 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahkan sekalipun ia adalah anak, ia tidak menggunakan haknya dan tetap belajar sehingga ia boleh menjadi sempurna dan menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-9. Maka saudara-saudariku, adik-adikku yang terkasih, para siswa dan remaja, siapa menjadi tokoh idola kita saat ini di dalam dunia ini? BTS, artis Korea, artis-artis lain? Saya katakan, boleh kita kagum terhadap seseorang. Di dunia ini artis atau siapalah. Tetapi jangan sampai kekagumanmu kepada artis itu melebihi kekagumanmu kepada Tuhan. Ingat, mereka itu bisa jatuh suatu saat. Mereka itu bisa gagal, bahkan mungkin bunuh diri. Tetapi Yesus, dia pribadi yang harus menjadi contoh, patron di dalam hidup kita. Tidak ada yang sesempurna dia di dalam dunia. Maka belajarlah kepada Yesus. Maka dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan kepintaran kepadamu. Dia akan memberikan kesukaan kepadamu. Bahkan dia akan memberikan hidup yang kekal kepadamu. Maka diberkatilah kita yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada di antara kita yang kemudian tidak mau belajar kepada Kristus. Mari kita belajar kepadanya. Karena dia adalah guru agung. Guru yang akan mengajari kita banyak hal. Tentang bagaimana seharusnya kita hidup di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Firman-Mu yang mengajari kami hari ini. Bahwa kami harus belajar terhadap Yesus Kristus. Karena dia adalah guru agung. Dan dalam proses belajar itu ada beban, ada penderitaan, ada persoalan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami berjalan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Dan memberikan kami kemenangan. Maka ketika kami belajar, kami akan menjadi sempurna. Sama seperti Kristus itu adalah sempurna. Terima kasih untuk kasih-Mu itu bagi kami. Berkatilah setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam seluruh kehidupan kami. Menjalani kehidupan kami sebagai seorang siswa remaja. Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh hidup menjalankan hidup kami sebagai layaknya anak-anak Tuhan. Berkatilah orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Berkatilah orang-orang di sekitar kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang boleh melayani hari ini, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jikalau ada pergumulan persoalan sedang kami hadapi saat ini, biarlah kasih Tuhan itu akan menolong kami, melepaskan kami dari semua pergumulan, memberikan jalan keluar bagi kami tepat pada waktunya. Bersyukur buat persembahan juga yang boleh kami kumpulkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih.